Assalamualaikum Bu Heni, Bu Indri. Waalaikumsalam, Bu Ella. Waalaikumsalam, Bu Ya, Ella. seperti yang sudah diketahui ya, pada siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching, yaitu Ibu Heni sebagai coach dan Ibu Indri sebagai coachingnya. Ya, Nah, Bu. sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, saya akan sebagai langkah awal saya akan memberikan pertanyaan observasi ya, Bu Heni. Ya, Bu. Kepada Bu Heni, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Kegiatan coaching kita hari ini yaitu percakapan antara coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan akan potensi coaching. Nah, pertanyaan pertama ini, Bu Heni, Ya, Bu. kompetensi apakah yang akan Ibu Heni kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah, Bu Ella. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu yang pertama presensi ya Bu ya, itu kehadiran penuh. Nah, yang kedua, mendengarkan aktif apa yang diberikan oleh coachee. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Begitu, Bu? Oke, baik Bu Heni. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Heni. Kompetensi apakah atau kompetensi manakah yang akan Ibu Heni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya akan lebih spesifik kepada mendengarkan aktif. Karena mendengarkan apa yang dikucingkan pada kuci akan saya dengarkan dengan baik. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci untuk menggali permasalahannya sehingga si kuci tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya Bu Heni. Ya, Bu. Indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu Heni dalam proses coaching kali ini? Saya berharap indikator untuk kucing kali ini si kucing menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada pada kucing, Bu. Oke, baik. Sekian praobservasi kali ini ya, Bu. Sekarang silakan Ibu Heni dan Ibu Indri melakukan kegiatan coachingnya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bu Heni. Oh, waalaikumsalam, Bu Indri. Loh, kok wajahnya kusut gitu, tidak cerah? Kayaknya lagi ada masalah nih. Ada bingung ya? Ayo, coba ceritakan apa tuh, Bu Indri? Iya nih, Bu, saya memang sedang bingung nih. Bisa kita bicara sebentar, Bu? Oh, bisa sekali. Silakan, Bu Indri. Silakan bicara, nggak apa-apa. Ayo. Begini, Bu, saya ini bingung nih dengan murid yang saya ajar nih. Mereka ini belum bisa membaca dan mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Padahal kosakata tersebut, Bu, sudah sering saya perkenalkan dengan mereka. Pada tiap pertemuan sudah sering saya contohkan bagaimana cara mengucapkannya. Tapi ketika diminta membaca, mereka tidak mau, Bu, malah terkesan saling suruh begitu, Bu. Oh, jadi yang membuat Ibu bingung ini karena murid-murid Ibu itu belum bisa membaca dan mengucapkan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Begitu, Bu ya? Iya, Bu. Murid saya ini selalu merasa ketakutan, Bu, kalau saya minta membaca ataupun mengucapkan kosakata bahasa Inggris, Bu. Mereka ini takut salah berbicaranya karena kalau mereka salah nih nanti pasti diejek teman-temannya. Jadi mereka merasa dibully gitu, Bu. Ya benar. Oke, Bu Indri, biasa sih anak-anak seperti itu selalu mengejek kalau ada kata-kata yang salah ya. Jadi Bu Indri tuh ingin apa sih dari pembicaraan kita ini, Bu? Saya tuh ingin sekali nih, Bu, menuntun murid-murid saya nih supaya percaya diri nih, Ya. pede dalam mengucapkan dalam bahasa Inggris dengan benar.
Jadi keinginan Bu Indri ini ingin menuntun muridnya agar percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Benar Bu ya? Oke. Boleh Bu. Oke ya Bu. Jadi kalau menurut pengamatan Ibu Indri sejauh selama ini ya, murid yang percaya diri itu seperti apa tentang terutama dalam membaca dan mengucapkan bahasa Inggris? Kayaknya unik ini Bu. Ya, kalau menurut pengamatan saya Bu ya, kalau percaya diri itu Bu ya, ketika saya meminta membaca teks bahasa Inggris Bu, saya sajikan, itu tanpa saya menyebut nama mereka, itu mereka tuh langsung mengajukan diri sendiri Bu, untuk membaca kosakata tersebut. Jadi kan dengan mereka mengajukan diri sendiri kan otomatis itu merasa percaya diri kan mereka bahwa mereka mampu membaca teks tersebut Bu. Iya. Itu Bu. Oke Bu Indri, saya ngerti. Jadi kalau dibilang ya Bu ya, level untuk anak-anak yang seperti Ibu Indri tadi jelas itu di level 10. Nah, kalau murid Ibu Indri sekarang ini gimana keadaannya? Di level berapa itu? Rata-rata murid saya mungkin sekarang di level 4 Bu. Karena sebagian besar itu murid-murid saya itu memang tidak mau kalau disuruh membaca. Level 4 jauh sekali Bu ya untuk mencapai sempurna di level 10 ya Bu ya. Dengan kondisi dan situasi Ibu Indri ceritakan seperti ini, sulit untuk mewujudkan ketercapaian level 10 itu Bu ya. Betul Bu ya. Nah, sekarang kira-kira anak Ibu tuh Ibu inginkan di level berapa? Kalau level 10 terlalu sulit, kira-kira level berapa Bu? Saya tuh inginnya anak-anak saya tuh mencapai minimal itu level 7 lah Bu setidaknya. Kalau level 10 kan sangat sulit sekali Bu ya. Rasanya menggapai bintang di langit Bu. Sangat sulit sekali. Iya. Tapi bisa jadi Bu ya. Kalau saja bisa mungkin terjadi ya Bu ya. Kira-kira apa ini yang bisa Ibu Indri lakukan untuk mencapai level 7 tadi? Sebenarnya inilah Bu yang saya pikirkan Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk murid-murid saya ini agar bisa mencapai level 7 tersebut. Kalau dari pengamatan Ibu Indri sendiri ya, murid-murid itu inginnya diperlakukan seperti apa sih? Apa agar mereka tidak khawatir akan kesalahan dalam mengucapkan bahasa Inggris? Nah, seperti apa Ibu? Saya pikir mereka itu inginnya Bu diperlakukan itu dihargai Bu ya. Antar teman itu saling support. Ketika ada teman yang diminta membaca, mereka tuh mendengarkan. Ketika ada yang berbuat salah dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris, bukannya dibully tetapi malah dibantu. Seharusnya seperti itu Bu. Nah, pengennya saya juga Bu nanti dalam pembelajaran juga itu pengennya menerapkan strategi pembelajaran Bu ya yang melibatkan seluruh murid Bu. Selama ini kan saya melibatkan hanya beberapa sampel murid dalam pengucapan bahasa Inggris karena saya memikirkan mengejar waktu, mengejar materi. Nah, mungkin akan saya kemas sedemikian rupa sehingga waktu yang digunakan juga efektif. Kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan pengalaman langsung secara keseluruhan. Siswanya di dalam kelas itu dapat merasakan yang namanya praktek membaca ataupun berbicara kosakata bahasa Inggris. Oke. Bagus sekali rencananya Bu Indri ya. Mantap bagus. Terus bagaimana kemungkinan Bu Indri untuk memberikan pemahaman kepada murid mengenai saling support antara teman dan menggunakan strategi pembelajaran untuk melibatkan seluruh murid untuk lebih aktif membaca? Bagaimana Bu Indri? Kemungkinan. Kalau ditanya kemungkinan itu sangat mungkin sekali Bu ya, karena memang seharusnya itu mereka itu antar murid itu saling paham atau diberikan pemahaman Bu untuk saling mensupport, mendukung temannya satu sama lain, menghargai mereka seperti itu Bu. Oke, baik sekali. Kira-kira kapan sih rencana Ibu Indri akan Ibu laksanakan nih? Mudah-mudahan dalam minggu ini Bu saya bisa melakukannya. Oke. Kira-kira
Apa nih yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini, Bu? Pada awalnya bingung Bu ya, pertama Bu ya. Mhm. Bingung mau diapain nih anak-anak nih. Terus apa nih, udah segala cara, udah dipraktekin, udah dicontohin masih seperti itu Bu ya. Iya, iya. Tapi akhirnya saya mendapatkan pencerahan nih Bu, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Heni nih. Apa Iya. nih langkah awal yang harusnya saya lakukan untuk menanggulangi masalah saya Bu. Oke, Heeh. mantap. Ibu Hendri memang hebat. Saya yakin Ibu Indri bisa melaksanakannya, ya Bu ya. Semangat ya Bu Indri. Saya akan menunggu kabar baik perubahan dari siswa Ibu supaya lancar dalam membaca dan mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Oke Bu Indri ya. Siap Bu, siap-siap. Jangan ribut dulu. Alhamdulillah Bu ya, sekarang saya tidak bingung lagi ya, karena udah tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Heni. Mungkin karena waktu juga Bu Heni ya, saya pamit dulu Bu Heni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curahan hati saya. Saya Ya. pamit dulu. Wassalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Indri. Ya, baiklah Ibu Heni dan Ibu Indri sudah melakukan kegiatan coaching dengan bagus sekali. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Heni dan Ibu Indri? Alhamdulillah ya, senang. Ya. Senang ya, Bu? Lega ya? Iya Nah, Bu. sebelum penutupan kegiatan coaching hari ini, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, ini Bu Heni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu ya, di mana alur cerita yang saya lakukan itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen. Ternyata Bu ya, menurut saya alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahannya sehingga ditemukanlah solusi-solusinya. Begitu? Oke, Bu. Baik sekali ya. Menurut saya sebagai observer juga, proses coaching yang dilakukan Ibu Heni dan Ibu Indri tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya. Bu Heni juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indri, sehingga Bu Indri tadi bisa menemukan solusinya dengan baik, dan Ya. coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian juga Ibu Heni tadi sudah memberdayakan Bu Indri ya, dan membangun kemitraan antara Bu Heni dan Bu Indri. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, Ya Bu. sebelum kita tutup nih ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Heni berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta Bu. Sehingga saya dapat melakukan proses coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Iya, oke, bagus sekali ya Bu Heni. Saya kira cukup kegiatan observer untuk coaching kali ini. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, Bu Heni, Bu Indri ya. Oke Bu. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Heni. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Indri, kita hari ini mau coaching ya? Iya Bu. Coaching Ibu kayaknya pasangannya Bu Ella kan ya? Iya Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching, saya di sini sebagai supervisor Bu ya. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching antara Ibu Indri dengan Ibu Ella. Tapi Iya Bu. sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memulai observasi saya ini. Oke, baiklah Bu Indri, saya mulai ya. Di sini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian antara coaching Bu Ella dengan Bu Indri, ya, yaitu percakapan antara si coach dengan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke, sekarang penilaian itu dinilai dari alur
Tirta apakah sudah sesuai atau belum, kemudian apakah si coach tadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apakah si coach bisa menanggapi atau merespon pertanyaan yang berbobot dari Bu Indri. Dan jangan lupa Bu Indri, harus ada prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Oke Bu Indri, saya mulai pertanyaan pertama ya. Ya Bu. Kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Iya Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, berarti ada 3 dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, di antara 3 itu pasti ada yang spesifik ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut. Kira-kira apa kompetensi yang lebih spesifik itu Bu Indri? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, ada lagi Bu? Tidak ada? Kayaknya itu aja Bu. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita coaching, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat coaching ini Bu? Tentu saja Bu, indikator yang saya inginkan itu si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Bu. Oke, baik sekali. Oke, saya rasa cukup pertanyaan untuk praobservasinya. Sekarang saya persilakan Ibu Indri dengan Ibu Ella melakukan kegiatan coachingnya. Silakan Ibu Indri, Ibu Ella. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Ella. Lagi apa nih Bu Indri? Mohon maaf nih sebelumnya ya Bu, kalau sudah mengganggu waktu Bu Indri. Nggak apa-apa nih, lagi nyantai. Ada apa nih? Kok kayak kelihatan nggak semangat nih Bu Ella nih? Ada apa nih cerita? Nih, Bu. Iya nih Bu, saya dari kemarin ini bingung sekali nih Bu. Pengennya ada teman curhat nih untuk menyampaikan keluh kesah saya nih Bu. Kenapa nih cerita? Permasalahannya ada apa nih? Iya Bu, jadi saya ini kan ada murid ya Bu. Nah murid saya ini namanya Ciko. Jadi murid saya ini kurang semangat gitu Bu dalam belajar di kelas. Oh, jadi permasalahannya ada murid Bu Ella yang bernama Ciko itu kurang bersemangat di dalam kelas. Iya. Seperti itu Bu? Iya betul Bu, seperti itu. Oke, nah jadi menurut Bu Ella nih tujuan dari kita ngobrol-ngobrol curhat siang hari ini, kepengennya Bu Ella tuh dapat apa sih dari obrolan kita? Dari obrolan kita hari ini nanti Bu ya, jadi saya berharap bisa mendapatkan solusi dari Bu Indri gitu terkait permasalahan anak didik saya Bu. Coba Bu Ella ceritakan nih permasalahan lengkapnya seperti apa? Begini Bu, jadi kan anak murid saya ini namanya Ciku. Nah dari Ya. awal masuk ajaran baru nih Bu ya, saya perhatikan anak ini kurang sekali Bu motivasinya dalam belajar. Ini sudah masuk 2 bulan kan Bu kegiatan belajar. Nah Ya. tapi anak ini masih saja Bu seperti itu, tidak ada perubahan Bu Indri. Oke, jadi anak ini sudah 2 bulan tidak ada perubahan dalam motivasi belajarnya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terus kurang semangat juga ya seperti kata Bu Ella ya. Nah, coba ceritakan kurang semangatnya atau kurang motivasi belajarnya tuh seperti apa Bu? Jadi Bu ya, kalau setiap jam pelajaran berlangsung nih Bu Indri, kalau anak-anak lain kan gitu mengerjakan tugasnya kan dengan baik gitu ya. Nah, hanya Ciko ini Bu, saya perhatikan ini kelihatan lesu gitu, kayak nggak semangat gitu mengikuti pembelajaran. Dan setelah saya lihat bukunya nih Bu ya, ternyata bukunya itu kosong Bu, tidak ada satu kata pun yang dia tulis gitu di bukunya. Oh begitu. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu Ella ini sudah mencari tahu penyebab
Ciko malas belajar nggak? Sebenarnya belum sepenuhnya ya Bu Indri. Memang saya sudah bertanya langsung nih kepada si anak. Tapi Hmm, si Ciko ini tidak mau menjawab. Dia hanya diam saja gitu. hmm, Jadi saya ini kemudian menduga nih Bu Indri, kalau mungkin si hmm. anak ini kurang perhatian gitu mungkin di rumah oleh orang tuanya. Bisa jadi hal tersebut yang membuat ia tidak semangat gitu belajar di sekolah. Sehingga kan sudah banyak nih Bu ketinggalan pembelajaran di kelas. Bisa Mhm. saja ya penyebabnya seperti yang Ibu Wela katakan tadi ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Wela nih, apa saja yang sudah Bu Wela lakukan dalam mengatasi masalah ini nih sebelumnya? Kalau sebelumnya yang sudah saya lakukan nih Bu Indri, saya sih baru cuma menanyakan sama si anak ya. Saya hanya menanyakan sama si anak kenapa dia terlihat lesu dan tidak mau menulis. Hanya itu sih Bu Indri sebelumnya. Oke, saya paham sekali ya perasaan Bu Mhm. Wela ya. Ketika Mhm. anak tidak semangat belajar itu bagaimana perasaan kita ya, khawatir terhadap murid kita ya, karena ketinggalan pelajaran. Nah, menurut Bu Wela nih, kira-kira nih pembelajaran seperti apa sih yang bisa menarik minat anak dalam belajar? Menurut saya pastinya mungkin pembelajaran tuh harus dikemas sekreatif dan semenarik mungkin ya Bu Indri, gitu. Oh, setuju sekali ya Bu ya. Nah, terus untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif itu seperti apa Bu? Jadi kita harus tahu dulu nih kebutuhan tiap murid kita gitu Bu. Mulai dari Hmm, minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, terus gaya belajarnya. Karena kan tiap murid itu kan karakteristiknya beda-beda kan Bu. Nah, dan hmm. kita mungkin bisa mengkreasikan materi dengan permainan gitu Bu. Kalau sudah kita kasih materi dengan permainan itu pasti anak-anak suka dan menjadi tertarik. Sepakat sekali ya Bu Wela ya dengan memberikan eh, metode permainan yang seperti kata Bu Wela tadi itu dia anak-anak tuh biasanya sangat tertarik Bu ya dalam Mm-mm. belajar. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Wela, apakah Bu Wela eh, mempertimbangkan tingkat pemahaman setiap murid dalam pemberian tugas nih? Saya menyamaratakan sih Bu, pemberian tugas kepada murid-murid saya. Jadi saya samaratakan gitu Bu Indri. Oh, jadi Bu Wela sama ratakan nih pemberian Ya, tugasnya. Terus menurut Bu Wela, apakah itu efektif untuk murid yang kurang pemahamannya? sepertinya tidak ya Bu. Mungkin untuk anak-anak yang kurang pemahamannya mungkin bisa menjadi beban mungkin untuk mereka ya Bu. Gitu. Iya, heeh. Setuju sekali Bu ya, akan Mm-mm. menjadi beban bagi mereka Bu ya. Sehingga kalau mereka menjadi beban, otomatis mungkin motivasi belajarnya juga kurang Bu ya. Iya gitu Bu. Jadi gimana nih Bu Nah, Indri? Apa jadi yang harus saya lakukan nih Bu Indri? oke, Bu Wela tenang dulu nih. Hmm. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apa nih tindakan yang bisa Bu Ella ambil nih? Kira-kira menurut Bu Ella? Saya mungkin akan memetakan kebutuhan belajar tiap murid saya dulu ya Bu Indri. Kemudian Ya, saya menyusun rencana pembelajaran yang menarik, menarik minat murid dengan memasukkan unsur permainan tadi gitu di dalamnya. Dan saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik pula, seperti gambar, video, dan benda-benda konkret. Jadi kan anak-anak itu pasti biasanya identiknya seneng sama gambar, video, terus kita ngajarinnya juga dengan benda-benda yang konkret. Jadi lebih mudah dipahami oleh murid Bu, gitu Bu. bagus ya Bu Ella idenya. Nah, tapi selain itu tuh, apalagi tuh? Selain ide memperkenalkan dengan benda-benda konkret, Mhm. apalagi ide lainnya menurut Bu Ella? Tentunya saya juga akan menghubungi orang tua dari si Ciko ini ya Bu, agar saya Hmm? bisa berbicara langsung dan menanyakan Hmm? apa saja nih aktivitas Ciko di rumah, bagaimana kesehariannya, terus apakah memang si Ciko ini sering murung di rumah atau hanya di sekolah saja. Kemudian saya juga mungkin
Untuk lebih lanjutnya saya akan memperhatikan Ciko ini terkhusus ya, untuk Ciko saya akan lebih memperhatikannya. Kemudian saya akan memberikan pendampingan individu, lalu akan memperhatikan pemberian tugas kepada murid saya gitu Bu Indri, berdasarkan tingkat pemahamannya tadi. Nah, saya setuju sekali itu saya setuju sekali pendapat dari Bu Wela ya. Nah, bagus sekali itu Alhamdulillah. idenya. Oh, alhamdulillah Bu, kalau gitu. Ini agak legaan dikit Bu, gitu Bu, setelah ngobrol dengan Bu Indri. Sebelumnya nih Ya, saya takut, bingung sekali gitu Bu Indri. syukurlah nih kalau Bu Wela merasa lega. Saya ingin tahu nih komitmen Ibu dalam menjalankan rencana yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin komitmen yang akan saya jalankan gitu Bu ya, untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya, saya akan lebih bersikap peduli, kemudian lebih memperhatikan kebutuhan tiap murid saya. Karena kan tiap murid-murid itu beda-beda kan kebutuhannya, ada yang mungkin sudah terpenuhi, ada yang belum gitu ya Bu Indri. Dan saya juga akan memberikan pembelajaran yang menarik Bu Indri, gitu. Wah, mantap sekali ya idenya. Lalu seperti apa dukungan yang Ibu Wela butuhkan nih? Dari pembicaraan kita tadi Bu Indri, saya menyadari gitu Bu Indri, ternyata dukungan dari orang tua dan wali murid itu sangat penting sekali Bu Indri. Karena kan tanpa kerjasama dengan orang tua murid, kita tidak akan bisa menemukan solusi dari permasalahan anak, khususnya si Ciko tadi nih Bu Indri. Ya, benar sekali ya Bu Wela ya. Kalau mengenai masalah anak ini kita tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi antara orang tua, siswa dan guru. Ya, Semoga nanti komunikasi Bu Wela dengan orang tua Ciko berjalan dengan lancar, kemudian dari komunikasi tersebut akan ditemukan solusi dari permasalahan si Ciko tersebut. Terus Bu Wela jadi semangat lagi nih ngajarnya. amin, amin. Terima kasih Bu Indri, ya Allah. Tadi Bu Indri sudah mendengarkan dan membantu saya mencari solusi atas permasalahan anak didik saya. Ini terima kasih juga nih Bu Indri atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu Wela. Iya, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Ada pekerjaan lain nih yang sudah nanti saya nih Bu Indri. Ya, silakan Bu Wela. Salam bahagia ya. Ya, salam bahagia kembali Semangat. Bu Indri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sekali, bagus sekali, keren sekali coachingnya kali ini. Selamat ya Ibu Indri, Bu Ella. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oke, Terima kasih Bu Indri, Ibu Heni. jadi saya di sini sudah mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Nah, sekarang saatnya pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan penutup Bu Indri untuk Bu Indri sebagai coach ya. Ya, siap Bu. Yang pertama, apakah menurut Ibu Indri sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu lakukan, yang Ibu inginkan? Alhamdulillah sudah sesuai Bu ya. Dari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, alhamdulillah Bu Welanya sudah merasa lega karena menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Ya, benar. Menurut pengamatan saya juga seperti itu ya. Coaching yang Ibu jalankan dengan Ibu Ella itu sudah baik, sudah lancar, sudah sesuai dengan alur Tirta. Di situ Ya. ada menanyakan tujuan Bu Indrinya, ada mengidentifikasi masalahnya, kemudian meminta rencana aksi, dan yang terakhir memberikan komitmen atau meminta tanggung jawabnya apa. Terus pada pelaksanaan coaching ini prinsip coachingnya juga sudah kelihatan Bu ya, ada kemitraan, kemudian menggali atau melaksanakan proses kreativitas Ibu Indri, kemudian memaksimalkan potensi Ibu Indri dan Ibu Ella. Oke, sangat sesuai kalau menurut saya Bu Ella, Bu Indri. Pertanyaan terakhir penutup ya, kira-kira kompetensi apa nih yang nantinya Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching ini Bu Indri? Kompetensi yang mau saya kembangkan itu presence Bu, kehadiran penuh. Jadi saya ingin melatih bagaimana membuat percakapan coaching itu saya tetap fokus dalam percakapan alur coaching dan ingin memahami lebih baik lagi alur Tirta dalam percakapan coaching Bu. Oh, baik sekali. Oke, itu sangat bagus Bu Indri ya. Menurut saya
kita akhir dulu kegiatan coaching dan supervisi saya hari ini. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Indri dengan Bu Ella. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu kasih, Heni. Bu. Terima kasih, Bu Indri. Terima kasih, Bella. Assalamualaikum, Bu Ella, Bu Heni. Waalaikumsalam, Bu Indri. Bu Indri. Iya, sesuai kesepakatan kita ya, bahwa pada malam hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching, di mana nanti coachnya itu Bu Wela dan coachingnya Bu Heni. Baiklah, untuk sebelum kita memulai observasi, ada langkah awal yang ingin saya beritahukan kepada Bu Wela sebagai coach, yaitu dalam kegiatan coaching hari ini kita akan mengadakan percakapan antara coach dan coachee dengan menggunakan alur tirta, Bu ya. Jadi rubrik penilaian yang akan saya nilai dalam observasi percakapan coaching ini yaitu apakah muncul alur tirta dalam percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan coachee. Lalu jangan lupa juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana si coachee dapat menanggapi pertanyaan dari si coach. Dan jangan lupa juga prinsip dalam percakapan coaching tersebut, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan akan potensi si coachee yang akan Ibu tuntun. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Bu Wela, yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada percakapan coaching kali ini? Ya, baik Bu Indri, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Indri. Oke, nih dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu Wela kembangkan nih dalam percakapan coaching ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini Bu Indri adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu Indri. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua nih, bagaimana nih indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya pada kegiatan hari ini yaitu Bu Indri bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Indri. Oke, demikianlah Bu ya pertanyaan sebelum observasi percakapan coaching kita. Terima kasih atas jawabannya Bu Wela. Silakan melakukan percakapan coaching dengan coachee Bu Heni ya. Iya betul Bu Indri. Tempat saya persilakan Ibu Wela. Silakan. Baik Bu Indri, terima kasih. Selamat malam Bu Ella. Selamat malam juga Bu Heni. Ada waktu sedikit Bu Ella, saya mau cerita nih, ya kayak mau curhat gitu loh Bu. Boleh Bu Heni. Kebetulan malam ini saya sedang senggang. Silakan Bu Heni, mau cerita apa nih? Begini Bu Ella ya, saya rasakan tuh murid-murid saya akhir-akhir ini kurang antusias nih mengikuti pembelajaran saya. Terus yang ngumpul tugas nih Bu Ella, dari sebanyak satu kelas itu cuma 50%. Jadi saya bingung, kenapa anak-anak ini seperti itu Bu? Oh begitu ya Bu Heni. Kira-kira sebelumnya itu saya ingin nanya nih Bu Heni, kira-kira apa nih yang Ibu Heni harapkan dari obrolan kita malam ini Bu Heni? Saya tuh ingin sharing, mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Kenapa sih anak-anak saya itu, murid saya, tidak antusias dengan pembelajaran saya di kelas. Kemudian kenapa sedikit sekali yang mengerjakan tugas-tugas dari saya. Itu Bu Ella. Oh, jadi murid-murid Bu Heni itu kurang antusias gitu ya dalam mengikuti pembelajaran Bu Heni ya? Iya, Nah, Bu. Oke, jadi menurut Bu Heni nih, kira-kira apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Heni kurang antusias gitu dalam belajar? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu ya,
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu pertama pelajaran saya tuh mungkin membosankan Bu ya. Saya tuh menjelaskan terus ya, tidak ada umpan balik. Terus tuh kalau saya ada contoh-contoh soal tuh saya langsung saya kerjakan sendiri. Jadi tidak memberi kesempatan pada mereka untuk menjawabnya. Kemudian kalau mereka lagi mencatat, saya bercerita saja. Mungkin itu yang membuat mereka bosan Bu ya, jenuh, monoton pelajaran saya ini ya Bu ya, kali ini ya. Oh gitu. Oke, baik Ya, Bu Heni. Dari eh, penyampaian Bu Heni tadi, saya mau tahu juga gitu. Kira-kira apa saja yang mungkin menurut Bu Heni, apa sih yang bisa membuat anak-anak bisa antusias dalam pembelajaran Bu Heni? mungkin Bu, mungkin Bu ya. Saya tuh menginginkan pembelajaran, kalau bisa pembelajaran saya itu yang mengasihkan. Jadi mereka tidak bosan, tidak monoton. Jadi dengan saya memberi materi, mereka tuh eh, bersemangat gitu Bu, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Terus tuh aktif gitu Bu, jangan Mm-mm. dengar saja apa yang saya bicarakan, apa yang saya jelaskan. Ya, saya sependapat nih dengan Bu Heni. Memang kalau misalnya kita menginginkan pembelajaran yang bisa membuat antusias murid itu memang harus pembelajaran yang asik, tidak membosankan ya Bu Heni ya. Nah, lalu Ya, nih menurut pendapat Bu Heni, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Heni asik gitu sehingga mereka tidak bosan dalam pembelajaran gitu Bu Heni? saya mencoba akan memusatkan pembelajaran itu kepada muridnya Bu ya. Mm-mm. Jadi student center, tidak lagi Oh, teacher ya. center, itu Bu ya. Kemudian saya akan meminta siswa itu atau murid itu aktif mengerjakan contoh soal yang saya berikan, baik di buku catatan mereka ataupun mengerjakan ke papan tulis Bu. Itu. Mm-mm. Kemudian kayaknya saya harus memberikan ice breaking ya supaya Ya, mereka semangat, ya. supaya senang, supaya cerah lagi, tidak manyun Mm-mm. kalau melihat pelajaran saya itu. Ya. Kemudian saya akan membuat game-game yang menarik yang berhubungan dengan pembelajaran saya Bu. Iya, Bagaimana Bu? iya sependapat Bu Heni. Memang berarti menurut Bu Heni gitu pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya gitu ya Bu Heni ya. Ya Nah, Bu. lalu Bu, saya juga ingin tahu nih mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid nih Bu. Apakah Mm-mm. penyebabnya sehingga kurang antusias nih murid-murid itu dalam hal pengumpulan tugas? Oke Bu ya. Saya rasa saya terlalu banyak ngasih tugas kali Bu. Mm-mm. Kenapa Bu? Karena kimia itu Bu banyak sekali contoh soalnya. Jadi saya pikir dengan banyak latihan, banyak tugas mereka bisa. Ternyata mereka malah males mengerjakannya Bu. Jadi saya harus mengurangi kayaknya Bu ya, itu memberikan Mm-mm. tugas yang banyak-banyak begitu Bu. Oh, jadi Bu Heni terlalu banyak memberi tugas ya? Nah, memangnya Bu Heni menggunakan sumber belajar yang seperti apa kalau di kelas Bu Heni? Kalau di kelas saya cuma suruh anak-anak tuh minjem buku teks kimia di perpustakaan aja Bu. Nggak ada yang lain. Oh, kira-kira ada sumber belajar yang lain nggak selain buku teks Bu Heni? Kalau saya pikir kayaknya ada Bu ya. Hmm. Mereka bisa belajar dari YouTube Ah, yang lagi trending-trending ini TikTok gitu Bu. ya betul betul. Jadi bisa dilihat di TikTok menggunakan aplikasi-aplikasi kimia yang lain. Jadi Mm-mm. kayaknya lebih menarik seperti itu kayaknya Bu ya. Ah iya, sependapat Bu, betul sekali. Apalagi sekarang ini kan zaman digital ya Bu. Nah, Ya saya Bu. yakin sekali nih kalau Bu Heni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti mungkin akan membuat murid-murid Bu Heni antusias dalam pembelajaran. Ya Bu, ya. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bu Heni untuk menyelesaikan masalah ini Bu Heni? Rencana saya nih Bu, setelah melakukan sharing ini, kayaknya saya akan mencari pembelajaran yang mengasihkan, ya Bu Ya. ya, menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Misalnya saya menyediakan video-video pembelajaran, video dari YouTube atau TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak banyak lagi deh Bu. Ah Saya sadar ya. Bu, ya terlalu banyak kan, bukan lebih baik malah lebih buruk Bu ya. Iya, Kemudian betul. bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat mereka Bu, bakat Mm-mm. mereka.
kayak saya itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Diferensiasi, gitu ya. Bu. Ya, Mm-mm. jadi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Jadi nanti hasil pembelajarannya dapat berupa laporan digital atau berupa karya-karya yang membuat mereka tertarik mengerjakannya, Bu. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali nih rencana Bu Heni. Setuju sekali nih saya nih. Memang sebaiknya pembelajaran itu dikemas kreatif dan semenarik mungkin memang Bu Heni. Mulai Ya, dari Bu. kontennya Ya, gitu ya, ya, Bu. dari prosesnya, produknya. Betul. Iya, jadi anak-anak kalau bisa kita bebaskan gitu kreasi Benar, mereka. Nah, benar, Bu. mudah-mudahan rencana Bu Heni tadi semoga berhasil ya Bu Heni ya. Ya, Bu. Nah, Ya. selanjutnya nih saya ingin tahu nih Bu Heni, apa nih komitmen Bu Heni terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen, Bu ya, untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Mhm. menggunakan sumber pelajaran atau sumber belajar yang bervariasi untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu sesering mungkin dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi materi pembelajaran saya tanpa ada Mhm. unsur paksaan, ya Bu ya. Mhm. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada mereka, mau milih Iya, yang menggunakan media digital atau iya. buku, hanya cukup buku pembelajaran di perpustakaan. Pokoknya terserah mereka, asal mereka memahami dan antusias dalam pembelajaran saya, Bu. Iya, mantap sekali nih ya komitmen yang akan dijalankan Bu Heni. Saya sangat mendukung sekali nih Bu Heni. Mudah-mudahan semua rencana yang Bu Heni sebutkan tadi berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin, amin Bu. Doakan Bu ya. Nanti Iya, kalau pasti saya saya doakan. kalau ada perubahan nanti saya cerita lagi deh Bu sama Ibu ya. Iya, Terima boleh sekali Bu Heni. Oke, Bu. Terima kasih Bu waktunya. Alhamdulillah sudah tercerahkan hari ini Bu. Iya, Eh, ya, alhamdulillah kalau gitu Bu. Pokoknya semoga lancar Bu ya. ya Bu. Terima Ya, kalau kasih Bu. sudah berhasil hubungi saya nih Bu Eni, jangan lupa. Oh, sip sip Bu. Oke oke Oke, oke Bu. Oke Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu iya Bu. Terima boleh Bu, kasih. silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Wela, Iya Bu gimana Indri. nih perasaannya setelah praktek coaching? Turut senang ya Bu bisa membantu coaching. Oke, Oke, terima kasih ya Bu Wela Mm-mm. sudah melaksanakan percakapan coaching dengan coachingnya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah untuk penutup nih, pasca observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Bu Wela. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu Indri. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah Ibu Wela lakukan nih dalam percakapan coaching bersama coach Ibu terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan tadi? Ya, Coba ceritakan. di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian Mm-mm. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen dari coach. Nah, ternyata alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan akhirnya menemukan solusi-solusinya Bu Indri. Oke Bu, menurut saya juga seperti itu ya Bu. Saya sebagai observer mengamatin Ibu melakukan proses coachingnya. Ibu sudah menggunakan alur Tirta dan juga Bu Wela juga sudah berusaha itu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Heni ya, sehingga Bu Heni itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, yang kedua yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Wela kembangkan nih dalam proses coaching yang akan datang? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi alur Tirta ya Bu Indri. Sehingga untuk kedepannya saya dapat melakukan proses coaching itu dengan lebih baik Bu Indri, begitu. Oke, baiklah Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih Bu Heni untuk waktunya hari ini.
Saya rasa kita cukupkan kegiatan percakapan coaching kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam dan bahagia. Terima kasih juga Bu Indri, Bu Hendy. Salam bahagia. Sama-sama. Ya.